Hey guys, kembali lagi teman petualang. Apa kabar nih? Kita balik lagi, kita akan bahas part 3. Semakin seru guys. Paling seru. Langsung aja kita nonton guys. Kuy. Giliran donasi besar nggak nanya, cuman bilang BPJS. Lah kita juga bingung mbak, geraknya mbak pakai BPJS, dokter mana yang mau terima? Coba kalau misalnya keluarga bilang Tenovi, duit udah 1,5 M nih, ini kita pakai ke dokter mana nih yang bisa menangani Pak Agus? Sih saya Recep bawa udah lah mbak ke JSM mbak, orang itu rumah sakit terbaik di Indonesia kalau menurut saya untuk mata. Itu kan nggak ada mbak. Jadi itu maksud saya apapun, iya maksudku apapun itu alasannya buat saya tidak make sense gitu. Karena ada sesuatu yang buat saya ganjel nih mbak. Saya nggak bisa orang yang munafik, saya orangnya tegas. Kalau benar-benar salah nggak bisa, benar jadi salah jadi benar, itu nggak bisa buat saya. Sikap, emang mbak. Gitu karena saya 4 tahun sosial mbak, saya tahu karakter manusia kalau udah dibantu emang begitu biasanya ya. Hampir mayoritas seperti itu. Dan saya nggak apa sih dibilang kaget sih kaget, tapi yang nggak heran kadang manusia kalau dapat donasi besar emang kadang suka kayak gitu, lupa gitu loh tujuan utamanya apa. Hak Mas Agus mendapatkan operasi mata secepatnya, itu poinnya gitu. Bukan masalah ngomongin BPJS minta di jalur red carpet kayak jalur kuning kayak gitu, kan jadi lucu mbak buat saya, nggak masuk akal. Saya malah kayak orang bodoh banget lagi sampai ikut-ikut nangis. Tahu gitu kalau emang tahu begini ngapain saya nangis? Orang donasi udah banyak, nangisnya nangis duit itu enak. Capek mbak kalau kita. misalkan ya ini kan aku ada amanat dari Pak Mahdi ya teh. Kalau tadinya kan aku baru dapat kabar nih teteh minta dimutasi, minta dikirimin pakai Gojek. Terus dari titipan dari Pak Mahdi, Agus ini kan Agus Elmi tadi pagi katanya sempat telepon Pak Mahdi. Dia sempat ya nyesel gitu kali, atau Kesel bingung dia. atau gimana. Ya, saya tahu dia ikut Terus kesel juga. Iya, terus dia mungkin mau cerita ke siapa, mungkin dia cerita ke kuasa hukumnya kali gitu kan. Udah lama juga nggak komunikasi gitu, karena kan urusan polsek udah selesai ya. Jadi dia kan Pak Mahdi kan nggak punya urusan lagi, cuman dari di situ dia ternyata nelpon ke Pak Mahdi bahwa minta diarahkan ini saya harus apa gitu, saya mau minta maaf sama Tenovi, tapi itu caranya gimana, terus gimana caranya saya bisa ketemu, dia bilang gitu, boleh nggak Bapak dampingin. Nah dari situ Pak Mahdi nelfon saya, makanya saya bilang Pak arahin dulu kita ke bank dulu deh, nanti urusan itu coba saya omongin dulu, aku bilang gitu kan. Udah, nah ini kan karena masih ada Pak Mahdi bilang boleh nggak diizinin nggak sama Tenovi kalau minta waktunya sebentar untuk ketemu, untuk mendampingi Mbak Elmi dan Mas Agus, minta maaf segala macam, minta maaf sama mutasi. Iya gini mbak. Udah ketahuan, udah kebongkar. Kok mau deketin untuk minta maaf? Aduh Tuhan, Udah berapa ratus juta ya? Gini, maaf yang pertama, saya ini lagi bantu orang. Kalau mbak nggak percaya, boleh nanti video call. Karena yang kita Percaya dong, bantu, pasti. yang kita bantu soalnya Bukan Agus hari doang. ini lagi banyak banget gitu. Dari kemarin kan kita nge-handle yang lain dulu, kasus lah, penipuan lah apa. Nah ini kita baru handle ODGJ. Nah ini ODGJ kasus numpuk banget. Jadi ya kalau kita boleh minta tolong untuk mutasinya dikirim dulu mbak, karena itu mau dikerjain mbak sama yayasan kita gitu, harus segera bikin laporan gitu ya, karena dinas sosial juga kan menanyakan. Itu yang poin pertama. Terus yang kedua, nantinya setelah kita lihat mutasi rekeningnya, langkah apa yang akan kita lakukan, itu tolong keluarga mensupport apa yang sudah menjadi arahan yayasan. Tujuan saya, Mas Agus mendapatkan haknya untuk operasi. Jadi saran saya, Mas Agus akan saya bawa ke rumah sakit JSC secepatnya. Sudah disakiti, tetap tujuannya untuk Agus kan. Gila, begitu baik ini orang. Keren banget ya, langsung dibawa ke pusatnya JSC. Nggak peduli dia bahwa apa yang sudah dilakukan di keluarganya. Tetap protesnya adalah bagaimana Agus sembuh secepatnya bahkan. Tetapi lihat sekarang apa yang terjadi. Agus ke polisi loh, ke kantor polisi Agusnya untuk melaporkan Tenovi. Sarap memang penyiraman itu pernah mata loh, sarap-sarap ini. Kalau tidak ada penyalahan guna donasi ya mbak,
ini aku tekankan kalau tidak ada penyalahgunaan donasi. Tapi kalau ada penyalahgunaan donasi ya tetap kita akan laporkan poin itu. Kalau keluarga tidak bisa bertanggung jawab, siapa yang pakai? Misalnya Mbak Elmi pakai berapa puluh juta, berapa ratus juta, uangnya kemana nih? Gak bisa dirinciin, gak bisa tanggung jawabin. Ya udah saya laporin semuanya, Mbak. Gitu ya. Itu pertama. Terus pasti ada sih pengeluaran pasti ada. ya boleh, nggak masalah. Terus yang kedua, nantinya ini kan Mas Agus setelah sembuh dia kan ya semoga qadarullah bisa melihat lagi. Tapi kalau misalnya dalam usaha kita Allah tidak berkehendak untuk tidak melihat lagi, kita kan harus melihat opsi yang kedua seperti apa nih. Mas Agus tidak mungkin bekerja lagi, atau Mas Agus melihat tapi hanya bisa melihat 30-40%, berarti tidak normal dong gitu. Nah, berarti Mas Agus harus mendapatkan uang yang tidak harus butuh effort. Seperti apa nih? Ya udah nanti bikin usaha, kita beli kontrakan supaya penghasilan Mas Agus bisa itu per bulan. Ya, bisa dapat per bulan. Boleh ya Teteh? Oh, Soalnya boleh. Iya, 1 miliar bisa buat kontrakan berapa pintu kan? Iya. Nah itu, buatlah 6 pintu kali 1 juta, 6 juta per bulan dapat. Iya. Terlibat teman uang nih. Jadi dia memang harus ada passive income gitu. Karena memang dia udah nggak normal lagi. Nggak normal lagi. Nggak mungkin Nggak bisa diterima. kerja lagi kan? Betul, nggak mungkin diterima. Kantor siapa? PT siapa yang mana? Itu teknologi yang mikirin. Keluarganya kalian mikirin bagaimana utang rumah lunas, kacau. Saya yang mengarahkan Mbak dari kemarin sempat aku ngomong itu ke Pak Giri, aku bilang Pak boleh nggak sih, kan soalnya dari awal aku mau adekku menggalang dana itu kan tujuannya sebenarnya paling utama itu kan memang pengobatan. Terus yang kedua, semisalkan aku boleh nggak, maksudnya kan tujuan nih awal mulanya ya Pak Teteh, awal mulanya itu kan aku yang mengurusi Mas Agus dari kejadian itu di rumah sakit sampai polsek, aku yang megang. Kalau untuk donasi sama timnya Tenov itu kan memang adikku Wulan. Nah kalau untuk mendampingi Mas Agus selama Broto ulang balik ke rumah sakit memang itu ibuku, karena kita punya bagian seperti ini kan, karena kita nggak mungkin yang 24 jam sama Mas Agus kan. Aku punya anak segala macam. Jadi kalau untuk kayak ke Tenovi donasi segala macam sebenarnya awalnya aku nggak tahu, cuman memang aku bilang ke adikku, Lan coba. Iya Mbak, terus cuman aku pas sudah dinyatakan keluarga pelaku menyerahkan tidak mau bertanggung jawab, maksudnya dia udah pasrah deh, anaknya mau penjarain deh gitu kan. Nah aku kan mikir ya Teteh, terus BPJS aku udah minta rujukan sana sini awal mulai rujukan sana sini nggak bisa, aku udah kesana kemarin nggak bisa gitu kan. Itu kan baru dapat uang dari Teteh 35 juta. Itu pun kan udah berkurang karena untuk mendatangi orang tuanya Mas Agus, karena Mas Agus kan pengen banget ketemu orang tuanya, tapi kan di sana jual kebun segala macam kan nggak bisa. Paham. Ibaratnya Kalau masih itu belum paham Mbak. Kalau itu nggak apa-apa, kan ada rinciannya berapa biaya yang dari saya. Ya kan saya kan total tuh waktu pertama tuh 35 tuh Mbak. Waktu 35. Saya nih belum di Densu, ingat kan? 35 juta. Nah 35 juta pertanggungjawabannya seperti apa? Ini 1,5 M pertanggungjawabannya seperti apa? Kan nanti harus ada rincian. Dapat bro. Jadi sebelum lunas itu dari Yasin Tenovi 35 juta keluar. Itu pun nggak dipermasalahin Tenovi kan? Iya, cuma yang ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Tanggung jawabannya yayasannya. Takutnya yayasannya kena, semua orang yang di bawah naungan yayasannya juga kena imbas. Karena kan dinas-dinas yang ngecek. Betul, itu makanya. Iya, itu ketat banget. Ya, kemana-kemana lari, aliran dananya kemana kan Sampai karena Agus satu orang ini bisa merusak ratusan orang di bawah ini gitu. dia udah perjuangkan. Betul. Benar-benar buat kebaikan lah, kebaikan Mas Agus matanya kan biar sembuh. Iya nih ya gitu, makanya mutasi terpisah, pengeluaran nanti dicatatkan itu apa pengeluarannya gitu ya. Jadi nanti kita sinkronkan, kita samain seperti apa. Untuk urusan dokternya, rumah sakitnya saya yang urus Mbak, saya ngatur semuanya. Kalau keluarga nantinya ada pilihan kayak, teh beli kontrakan daerah sini untuk Mas Agus boleh, kita juga sambil cari juga Mbak. Yang jelas ini harus atas nama Mas Agus juga semuanya Mbak, karena Mas Agus yang menggalang donasi, dia korbannya gitu. Jadi tidak boleh atas nama siapapun gitu. Jadi
pas aku udah bingung kan, ini uang nggak ada, aku langsung bilang ke adikku, Lan, Teh Novi gimana ya? Alhamdulillah sih Teh ada respon gini-gini. Maksudnya kalau misalkan memang sampai bisa, waktu itu bicaranya belum tahu untuk donasi ya. Aku bilang kalau misalkan memang sampai bisa nih kita buka donasi, tujuannya sih pertama memang pengobatan, terus kedua bisa nggak ya, kan karena kalau dinyatakan benar-benar buta segala macam kan berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, harus nafkah sama istrinya. Aku tuh udah bilang sama Ulan, nanti kalau misalkan itu boleh nggak ya uangnya itu kayak beli bikin usaha biar Mbak Novi tuh nggak usah kerja, biar ngurusin suaminya dia tuh sampai nyari duit. Kalau misalnya si Mbak Elmi itu kan emang nggak bahasa kasar harus mengurus suaminya sampai ke depannya, kan Mas Agus nggak bisa lihat kan gitu, jadi tetap harus butuh harus butuh uang pasti gitu untuk setiap bulan gitu. Intinya poinnya itu udah saya pikirkan kok Mbak, karena saya kan sosial ini yang saya bilang Mbak, lumayan 4 tahun Mbak kita ngurusin manusia, kita ngurusin orang gitu, jadi kita tahu apa action yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalani gitu, kita tahu porsi kadarnya seperti apa gitu sih Mbak. Saya udah pengalaman soalnya ya, makanya pemikiran aku kayak gitu nggak salah ya Tante? Nggak salah, emang saya juga mikir kayak gitu. Nggak bisa Mas Agus mau apa, kerja laundry terus siapa yang kerja, nanti ditipu sama orang, nggak bisa. Udah itu aja kontrakan udah paling benar, beli mobil bekas yang murah-murah aja, udah hidup udah kayak gitu ya, sisanya simpen ya, sisanya simpen tabung, selesai Mbak. Kalau itu mah mendingan, kalau aku tahu nih maksudnya dari awal udah bisa komunikasi sama Teteh ya, mungkin kita bisa sering sharing kendalanya apa. Kalau itu mah Karena kalian tuh udah berpikir negatif duluan ke Teh Novi. dengan Teteh aja yang keluar dari besok langsung ditegasin aja. Ya makanya kan dari kemarin saya bilang itu Mbak Wulan, Mbak tahu gini Mbak ya, nggak usah atas nama Mas Agus, atas nama yayasan aja, ribet-ribet banget kita, kayak malah saya datang ke sana aja kayak berasa numpang makan Mbak, padahal saya ini mau bantu. Kan sebenarnya yang pas pertama kali podcast itu kan aku udah suruh masukin yayasan aja tuh, cuman kan Teteh nggak dengar siapa istrinya Pak Mas Agus yang bilang rekening Agus aja, terus akhirnya Teteh revisi, Teteh bilang oh ya udah kalau punya nomor rekening pakai. Iya kan gimana aja. Kita kan nggak enak Mbak kalau dia minta nomor rekening Mas Agus. Tapi kan kalau tahu memang kita sulit komunikasi sama mereka berdua kan, jadi kita nggak pusing-pusing juga kalau Teteh. Iya makanya dari awal aku udah bilang. Nggak apa-apa Mbak, ini udah terjadi Mbak, udah terjadi, kita nggak bisa menyalahkan. Nah akhirnya Mbaknya ini nyerah mungkin ya. Akhirnya memihak Teh Novi sekarang. Setelah di awal-awal tuh dia ngotot membela Agus, membela istrinya. Sekarang dia udah mulai terbuka sekarang dia. Karena udah bakal dipahami, pasti dilacak ini. Betul, nggak pandai. Pasti akan terungkap semuanya. Kan keadaan juga kalau emang udah semuanya terjadi kan gitu, yang kita sekarang lagi fokuskan adalah ngejalanin semuanya. Nanti kita lihat mutasinya, kita bertanggungjawaban. Tapi kalau misalnya nanti keluarga nggak ada pertanggungjawaban ya sudah gitu intinya ya. Itu aja sih Mbak. Iya itu aja. Begitu aja simpel. Iya. Teh Novi tetap akan mencecer. Bahkan abis ini kita akan bahas juga di channel masing-masing ya. Kalau bisa cek aja setiap hari kami akan upload. Yaitu abis ini Teh Novi akan ketemu dengan keluarga dari Agus dan juga Agus sama istrinya. Nah, partanya juga sempat channel ini ya, Arnold Explorer. Dan juga Berlebih. Kita akan mengupdate terbaru tentang perkisruhan ini. Kita kawal terus guys. Kita kawal terus. Jangan datang Teh Novi merasa sendiri. Bahwa Teh Novi soal ini lawan ini ingin memakai semua undang-undang untuk menjerat Teh Novi. Kasih semangat Teh Novi supaya dia mau fight untuk melawan Farhad Abbas dan Agus dan keluarganya. Biar kebenaran akan terungkap guys. Itu teman akan menang ya. Tidak akan menang. Teman-teman soalnya nih pelajaran banget nih. Jadi jangan sampai menyalahgunakan dana. Padahal karena donasi. Bener. Ini donasi hak-hak semua orang loh. Tujuannya baik, sangat mulia. Tetapi nyatanya disalahgunakan. Tadi dirinciin itu baru beberapa loh. Belum semua yang dirinciin. Begitu guys. Oke, kita akan kembali hadir channel masing-masing. Thank you guys. Thank you guys. Bye.